Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk menimba ilmu di mata pelajaran Quran Hadis kelas 12 di semester ganjil, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir, siapa yang izin, dan siapa yang sakit. Agung Gunawan, Ya hadir. Agung Ramdhani, Ambarwati, Nurul Fahmi. Hadir, Pak. Baik, mudah-mudahan yang sakit kita doakan segera disembuhkan kembali dan segera bergabung dengan kita kembali. Dan kalian juga yang sehat, jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ke bab 1 tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa, di pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, Bapak akan sedikit mengingat kembali, mengajak kalian untuk mengingat kembali materi di pertemuan yang lalu, yaitu tentang anak yang soleh dan juga anak yang durhaka. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan contoh anak yang soleh kepada orang tua dan anak yang durhaka kepada orang tua? Silakan acungkan tangan. Saya Pak, Alkomah dia anak durhaka yang mengabaikan perintah ibunya. Betul, bagus sekali. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Sidik. Saya Pak, Nabi Ismail, yang karena perintah Allah Nabi Ismail rela disembelih. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Lutfi. Bagus sekali. Tadi yang sudah disampaikan oleh Sidik dan juga Lutfi tentang contoh anak yang soleh dan juga anak yang durhaka. Nah, sekarang kita menuju ke bab yang baru, yaitu tentang menyantuni duafa dan juga membudayakan pola hidup sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke ayat-ayat Al-Quran, silakan kalian buka dulu buku ataupun catatan yang sudah kalian catat. Silakan. Di materi ini kita akan belajar beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama kita akan membahas surat Al-Furqan ayat ke-67. Sebelum Bapak yang membaca, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian satu orang saja untuk membacakan surat Al-Furqan ayat 67. Baik, Fahmi, silakan untuk maju ke depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk Fahmi. Terima kasih Fahmi, luar biasa ya. Fahmi telah membaca dengan sangat baik dan juga dengan tajwid yang tepat.
Ya, di surat Al-Furqan ayat 67. Kita baca mufradatnya dulu. Anfaqu, mereka membelanjakan. Lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan tidak kikir. Qawaman. Nah, terjemahannya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah ketika kita punya harta, jangan sampai kita membelanjakan secara berlebih-lebihan. Dan sebaliknya pula, ketika kita punya harta, jangan pelit untuk mengeluarkan infak sedekah. Ya, punya uang jajan 10.000, maka jangan sampai 10.000 itu dihabiskan semua, ya, tetapi sisihkan sedikit untuk infak sedekah. Dan sebaliknya, kalian punya uang 10.000 juga jangan disedekahkan semua. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa as-sahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, bahkan dekat dengan surga. Dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyukai orang. Sekarang Bapak ingin kalian membuat kelompok dan kalian tonton video yang sudah Bapak share di handphone yang masing-masing. Nanti kalian setelah menonton video tersebut, kalian presentasikan, kalian simpulkan isi ataupun hikmah yang terkandung dalam video tersebut. Bagaimana, siap? Siap. Nah, sudah ya? Coba kalian amati dan simpulkan isi ataupun hikmah yang terkandung di dalam video tersebut. Dari video yang sudah kalian amati, Bapak meminta salah satu saja dari kalian untuk mempresentasikan, menyimpulkan, ataupun mengambil hikmah dari video yang sudah kalian tonton. Ya, silakan. Kelompok siapa? Saya, Pak. Baik, silakan Nurfa untuk mewakili teman-teman. Baik, silakan Nurfa untuk mempresentasikan hasil video yang sudah ditonton. Baik, saya akan menyimpulkan tentang kisah Korun yang sudah kami tonton. Pertama, Korun adalah seorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia sombong. Yang kedua, karena kesombongannya, Allah tenggelamkan Korun bersama harta-hartanya. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk Nurfa. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Nurfa tentang kisah Korun yang dia itu adalah seseorang yang kaya dan dia sombong. Nah, karena kesombongannya Allah tenggelamkan Korun sampai ke dasar bumi bersama dengan hartanya. Ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita sebagai manusia jangan sombong. Baik sombong dalam segi harta, sombong dalam ilmu dan lain sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu. Dan kesimpulannya di materi hari ini adalah satu, kita harus membudayakan pola hidup sederhana, ya, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, kita jangan pelit, jangan kikir, ya, tetapi kita harus senantiasa menjadi orang yang dermawan, orang yang berbagi kepada sesama, ya. Dan terlebih lagi kita di masa pandemi ini sangat dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain. Ya, paham tuh? Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Siapa di antara kalian yang mau bertanya? Saya, Pak. Bagaimana jika orang lain pelit kepada kita, kita membalas pelit kembali? Baik, ada pertanyaan dari teman kita bertanya bahwa bagaimana jika orang lain pelit kepada kita, apakah kita harus membalas dengan pelit lagi? Nah, maka jawabannya, kita
kalau misalnya ada orang lain berbuat buruk kepada kita, pelit kepada kita, maka kita jangan membalas pelit lagi, tapi kita balas justru dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya mereka bisa sadar, ya. Jadi kalau ada orang yang pelit, jangan kita balas dengan pelit lagi, justru kita balas dengan kebaikan, ya. Karena kita akan menjadi mulia dengan membalas kebaikan, ya. Pak itu, nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita, Bapak sudah menyiapkan tugas untuk kalian di LKPD kalian. Silakan dibuka kertas kalian. Nah, di LKPD yang sudah Bapak bagikan, itu di situ ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian isi. Nanti diisinya di rumah saja, ya. Di pertemuan yang akan datang, kalian kumpulkan tugas yang sudah kalian isi. Ada 10 soal pilihan ganda tentang materi kita hari ini, ya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat khusus untuk Bapak dan untuk kalian semua. Amin. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Ya, jangan lupa materi hari ini kalian baca kembali di rumah, dan tugas LKPD yang sudah Bapak bagikan jangan lupa untuk diisi. Ya, Pak itu. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi